Jadi kemarin ada pembahasan yang namanya domir mustatir, ya, atau ad-domairul mustatiratu. Nah, domir mustatir ini yang digabung domir munfasilnya apa, Bu? Domir munfasilnya apa? Kalau di kata kerja madi ya, Hmm. gimana, Bu? Ada yang tahu? Gimana maksudnya, Ustaz? Apa domir munfasil yang termasuk eh yang digabung dengan kata kerja ini dia menjadi domir mustatir. Domir munfasilnya apa? Masih ingat nggak? Hmm. Iya gitu Oh Ustaz. iya itu. Huwa Hmm. dan hiya. Iya itu kan Hmm. domir munfasil kan, Bu. Huwa dan Hmm. hiya. Itu yang dimaksud. Ya. Anta antum ma antum itu domir munfasil nggak, Bu? Halo? Anta antum ma antum domir munfasil nggak, Bu? Iya itu. Halo? Bingung. Iya, domir munfasil itu apa? Dari huwa sampai ana. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ini yang dimaksud domir munfasil. Munfasil. Cuman yang saya tanyakan, ketika digabung dengan kata kerja mudhari, itu tidak semuanya apa? Domir mustatir. Yang jadi domir mustatir itu apa? Hanya huwa dan hiya saja. Iya. Kalau anta antum ma antum itu semuanya jadi domirun bariz. Tourism. Misalkan kalau anta darosta, ya ada tanya, itu ada domirun baris. Anti darosti dan lain sebagainya. Gitu, Bu ya. Jadi pahami di sini. Nah, Ustaz. Nah, itu yang dibahas juga yang di pelajaran ini, Bu ya. Jadi ada domairul barizah, ada adomairul mustatirah. Mustatir. Mm-mm. Jadi selain yang kita sebutkan tadi, selain huwa dan hiya, itu semuanya adalah domir baris. Gitu ya. Baris. Jadi semuanya domir baris. Cuman yang tidak kita pelajari itu hanya domir musanna, Bu ya. Dan musanna itu seperti huma dan antuma. Kita tidak mempelajari domir-domir tersebut. Berarti yang termasuk domir barizah itu apa? Nah, selain huwa dan hiya berarti hum, hunna, Hmm. kemudian anta, antum, Antum. anti, antunna, kemudian Ana ana, nahnu. nahnu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Baik. Hmm. Baik. Kemudian, jadi itu saja yang kita pelajari di pelajaran delapan kaidah yang ada di pelajaran ke-8. Nah, langsung saja ke tamrin berikutnya. Kita langsung ke pelajaran baru apa ya, yaitu at-tamrin ats-tsani. Coba diharokati dulu. Akmilil jumalal atiyata. Akmilil jumalal atiyata. Sudah, Bu? Sudah, Ustaz. Biwad'i fi'lin madin. Biwad'i fi'lin madin munasibil. Biwad'i fi'lin madin munasibin fi kullin minal amakinil khaliyati. Fi kullin minal amakinil khaliyati. Sudah, Bu? Udah, Ustaz.
Apa artinya? Akmilul Sempurnakan, jumalal atiyata. Sempurnakan atau kalimat berikut atau lengkapilah kalimat berikut ini biwat fi'lin dan, madin dengan mengisi meletakkan atau meletakkan fi'il apa? madhi yang Fi'il sesuai madin. Munasibin itu yang tepat yang sesuai. pada Kemudian, setiap tempat-tempat yang kosong. nah, di setiap atau di seluruh tempat-tempat yang kosong, maksudnya adalah di seluruh titik. Titik. Kemudian selanjutnya, caranya gimana Bu? Cara meletakkan kata kerja yang tepat? Ya, pasti kita harus mengetahui sibak wasiak, ya. Jadi kita harus tahu sebelum titik-titik atau setelah titik-titik ya, itu kata-kata apa, gitu ya. Nah, untuk menentukan kata kerjanya apa. Kemudian kita juga harus apa? Menentukan yang namanya domirnya. Itu Bu ya. Dia bergabung dengan domir apa. Nah, nomor satu, coba ini sebagai contoh saja ya. Kita eh, jelaskan lagi. Sebenarnya ini sudah kemarin ya. Tapi nggak apa-apa kita jelaskan lagi. Di sini ada kata kunci yang harus kita perhatikan. Yaitu kata apa, Bu? Ada yang tahu? Nomor Muhammad, satu. Muhammad. Kata Muhammad. Di sini kita harus tahu kata Muhammad ini dipanggil atau tidak. dipanggil. Dipanggil. Kalau dipanggil berarti mukhatab. Kalau sebaliknya kalau tidak dipanggil berarti apa, Bu? Goib ya, kok mu? Goib. Berarti goib. Tinggal kita tentukan mudzakkar muannas dan apa? Mufrad Surat jamak. jamaknya. Di sini kita ketahui di sini mufrad dan mudzakkar. Berarti domir apa, Bu? Kalau mukhatab domir Anta. anta. Berarti kata kerja yang tepat tapi apa di sini? Kalau Hmm. azan berarti biasanya apa, Bu? Sami'a. Kata kerja yang berhubungan dengan Sami'a. azan. Mendengar ya. Sami'a. Sami'a tambah domir anta berarti apa? Sami'ta. 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 Sahih. Berarti di sini gimana jawabnya? A sa Sami'tal adhan. asami'tal adzana ya. Nah, Asami'tal adzana ya Muhammadu. Nah, kemudian selanjutnya yang rekom isnan. Nah, di sini gampang ya kalau mutakalim. Kalau domir yang mutakalim ini biasanya sudah diketahui apanya, Bu? Sudah tercantum domir fasilnya. Sini. Ya, di sini ada nahnu. Gampang ya. Berarti nahnu sudah diketahui domirnya, berarti tinggal kata kerjanya. Kurotas salatil yauma. Apa yang berhubungan dengan kurotas salah? Kata kerja apa, Bu? La'iba. La'iba. Laiba tambah nahnu berarti laiba. Ribana. Laibana kurotas salati. Coba ya. Karena sudah dicontohkan dua, maka kita ke satu persatu. Dari Bu Umu Yahya saja, nggak apa-apa. Nah, apa kata kuncinya, Bu? Yang nomor tiga. Ya Ummi Ummi dipanggil. ya. Dipanggil berarti mukhatab. Dan apa, Bu? Mu'anas, Mu'annas mufrad. mufrad. Berarti domainnya apa? Anti. Sorry. Tinggal kita ketahui kata kerjanya. Apa, Bu? Kumsoni wa manadili biasanya berkaitan dengan apa? Mencuci gosala. Nah, gosala berarti anti tambah gosala Agosalti. apa? Sorry. Agosalti. Agosalti Kumsoni. kumsoni Wamanadili ya wa ummi. manadili ya umi. Apakah engkau telah Telah mencuci mencuci apa kemeja-kemejaku dan kemeja dan manadil. Apa apa ya? manadil? Tangan. Sarung tangan atau serbetku, wahai Serbet-serbetku ya ummi. ibuku. Mm-mm. Nomor 4, coba Bu Aprilia. Apa kata kunci di sini? Al-Mudarisu ya. Halo. Bu Aprilia suaranya kok nggak kurang jelas. Halo. Ya.
Ya, udah. Alhamdulillah udah bagus. Gimana, Bu? Eh, Kata kuncinya di mana? alas Al? saburat itu ya. Alas Bukan. sabur. Kata kuncinya bukan di as-saburah, tapi di Al-Mudaris. al-mudari Mudarris. al-mudarisu. Dia dipanggil atau tidak, Bu? Bu Aprilia? Enggak. Tidak, berarti Goib. goib. Tinggal kita tentukan domir apa ini. Goib, kemudian ini mudzakkar kan? Dan dia mufrad. Berarti domirnya apa, Bu Aprilia? Mudzakkar mufrad dan goib. Apa? Wah. Wah. Wah, berarti tidak ada perubahan kata kerjanya nanti. Berarti apa, Bu, kata kerja yang tepat? Di papan tulis itu apa, Bu? Biasanya ngapain di papan tulis? Penulis ya, Ustaz. Nah, berarti apa? Kataba. Apa? Ka- Kataba, ya. Kata kerjanya yang tepat adalah Kataba. kataba. Apakah ada perubahan kalau domir luah? Tidak ada Perubahan. perubahan. Jadi memang domir huwa itu adalah domir untuk kata kerja dasar ya. Ya. Jadi kata dasar dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah apa, Bu? Fi'lun madin yang domirnya apa? Huwa. Wah. Karena di situ pure kata kerja. Murni kata kerja tanpa ada tambahan huruf apapun. Seperti itu. Nah, jadi di sini jawabannya adalah katabal Kataba. mudarisu ad-darsa ala sabbu roti. Oke. Nomor 5. Silakan Bu Reno. Nah, sudah diketahui domir munfasilnya ana. Berarti tinggal tentukan apa? Kata kerjanya apa? Kata kerja. Babal fasli. Apa, Bu, yang berkaitan dengan babal fasli? Apa artinya babal fasli? Pintu kelas Nah, pintu kelas. Biasanya pintu kelas diapain, Bu? dibuka. Ana fatahtu Nafatah babal babal fasli. fasli. Nah, kemudian Wahamidu wahashimu Hamidun wa Hisyamun wa Bilalun. Bilalun. Nah, ini banyak Fatahu. orang. Fatahu. Fatahu Nawafida. an-nawafida. Ahsanti barakallahu fiik. Jadi beda domir ya, karena di sini sudah ana dan di sini ada nama-nama yang tidak dipanggil. Kalau nama-nama tidak dipanggil berarti goib. Goib. Karena di sini banyak dan mudzakkar, berarti jamak mudzakkar ya domirnya apa? Hum ya. Domirnya hum. Nah, ini di sini ada lanjutannya lagi. Jadi kembali lagi ke Bu Ummu Yahya ya. Silakan. Mana kata kuncinya Ummu Yahya? Nomor berapa, Ustaz? Nomor 6. Ada lanjutannya. Oh, yang Wahamidun. Nomor 6. Bukan. Nomor Oh, 6. nomor 6. Nah, Ustaz. Rakam sitah. 6. Kata kuncinya banatu dipanggil Naam. mufrad muannas. Nah, kok mufrad banatun itu apa? Oh, banat ya. Jamak Jamak. muannas. Jamak mana? Berarti domirnya apa, Bu? Antunna. Antuna ya. Antuna. Berarti apa? Antuna terus Kata ad-darsal kerja. jadidan jayidan. Biasanya apa kalau berkaitan dengan pelajaran yang baru? Fahimah ya, Ustaz. Fahimah. Fahima tambah antuna jadinya apa? Tunna. Tunna. Fahim tunna darsal jadida jayidan. Ya, banatu. Naam. Santi barakallahu fik. Boleh kata kerja yang lain nggak, Bu? Boleh ya. Selama tidak bertentangan dengan makna. Jadi boleh al-hafidtunna. Hafidho ya, boleh. Menghafal dengan baik. Seperti itu. Kalau di sini jawabannya fahim tunna. Baik. Jadi tidak berpatokan dengan satu kata kerja. Kalau selama maknanya tidak bertentangan ya atau maknanya bisa dipahami, jadi masuk akal, maka ya boleh-boleh saja gitu. Nomor 7 sekarang. Ar-Raqam Sab'ah. Bu Aprilia ya, Bu Aprilia. Tafadhol. Apa kata kuncinya? Zamilati. Naam, Zamilati, sahih. Kemudian di sini dipanggil atau tidak, Bu Aprilia? Tidak.
Tidak, berarti goib ya. Nah, tinggal mencari apa lagi? Mufrad atau mudzakkar? Mufrad atau mudzakkar? Mufrad atau jamak? Jamak. Jamak, mudzakkar atau muannas? Mu'annas ya. Muannas, berarti apa? Jamak muannas. Yang goib. Kalau tadi yang mukhatab, sekarang yang goib. Hmm. Apa domirnya? Nah, Hunna. Hunna ya. Hunna. Hunna. Nah, kalau minal fasli berarti apa, Bu? Yang berkaitan dengan minal fasli. Kata kerjanya apa? Zahabna ya Ustaz. Bisa. Bukan, kalau min itu biasanya khoroja ya. Ya. Kharajna Nah, khoroja. Atau roja'a juga bisa ya. Jadi nggak berpatokan dengan satu kata kerja. Roja'a bisa, khoroja bisa. Berarti kalau khoroja apa? kharajna. Jadinya zamilati kharajna. Sahih, ahsanti. Minal fasli ba'dad darsi. Nah, kalau di sini roja'na bisa ya. Kembali ya. Atau pulang. Pulang. Baik, kemudian nomor 8. Bu Rino. Tafadholi, apa kata kuncinya dulu Bu Rino? Yang harus kita perhatikan di Ya, 8. abnai. Ya, Naam, abnai. sahih. Abnai. Dia dipanggil atau tidak, Bu? Iya, Ustaz. Enggak. Naam, dipanggil ya. Jamak. Sahih. Panggil, tapi Berarti jamak. domainnya mukhatab pastinya. Tinggal cari mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Jama' atau mufrad? Jamak. Jama' berarti apa? Domainnya Antum. antum, sahih. Berarti di sini apa, Bu, kata kerjanya? Aqra'ah. Aqra'tum. Qara'a tambah domir antum. Aqra'tum. Aqra'tumul Sahih. Qur'ana. Aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil Salatul fajri ya fajri. abnai. Ya, abnai. Naam. Sekali lagi gak harus qara'tun ya, tapi bisa juga hafid Tumul tum. Qur'an. Naam. Apakah kamu telah membaca Al-Quran setelah sholat subuh, wahai anak-anakku? Nomor 9. Silakan kembali lagi ke Bu Ummu Yahya. Nah, apa kata kuncinya? Akhi Nah, gampang sekali ya. Domirnya apa, Bu? Huwa. Apa pakai kata kerja apa? Yang cocok hafidhah ya Ustaz. Nah, sahih. Akhi hafidhah surat Ar-Rahman. Nah, asal di Barakofik. Jadi, saudaraku telah menghafal surat Ar-Rahman. 10. Bu Aprilia ada pasti ya. Domainnya ana. Tinggal kata kerjanya, Bu. Ada kalau berarti. Kalau ini berarti dia mencari barang, Ustaz. Iya. Nah, mencari berarti apa? Kata kerja mencari apa, Bu? Bahasa. Bahasa. Berarti bahasa tambah ana menjadi bahas. Tu ya. Bahas tu an kolami walakinni ma wajadtuhu. Apa artinya? Saya telah mencari bolpenku, tetapi saya tidak menemukannya. Gitu ya. Saya tidak menemukannya. Oh, masih ada lagi ya? Insyaallah. Nomor 11. Silakan kembali lagi ke Bu Reno sekarang ya. Bu Reno. Tafadholi. Ini tidak ada kata yang dijadikan rujukan. Nah, jadi kembali ke asal. Domir itu asalnya adalah domir huwa. Nah, berarti tinggal dijadikan diketahui atau dicari yang namanya kata kerja. Hadhil hayyata. Apa, Bu? Berarti yang berkaitan dengan ular. Apa enaknya, Bu Reno? Apa? Diapain? Ular itu biasa diapain? Ditangkap. Dipukul. Dipukul. Dipukul boleh, masa ditangkap. Emang Membunuh. jadi Panji, Bu ya. Dibunuh. Iya, Panji ya nggak apa-apa.
Tahu Panji Doroba nggak, Bu? Ustaz. Doroba. Iya tahu Ustaz Panji. YouTuber ini ya, ular ya, YouTuber ular. Nah, jadi di sini boleh ya, memukul boleh, membunuh juga boleh. Hmm. Nah, di sini berarti kalau pilih yang memukul berarti apa? Mando Mendoroba. doroba. Sahih. Doroba. Mandoroba hadil hayata. Jadi diingat Bu ya. Di sini tidak ada kata kunci. Berarti kalau tidak ada kata kunci apa Bu? Kita kembalikan ke asal. Asal. Yaitu domir apa Bu? Nomor Hu. dua. Huwa. Kan nggak mungkin kita bertanya man kotalta. Kan aneh Bu ya. Nah, jadi man misalkan kalau man ya, kalau pertanyaannya man ya, biasanya eh, itu kembali ke kata kerja yang berasal ya, atau domir asalnya seperti itu. Man qatala hadil hayata boleh, man doroba hadil hayata boleh. Nomor 12, silakan Bu Ummu Yahya. Apa kata kuncinya Ummu Yahya? Maryam Nah, dipanggil Maryam bermuzakkar, dipanggil atau tidak? mufrad muannas dipanggil Ustaz. Dipanggil mufrad muannas, berarti domir apa? Anti. Naam, anti. Silakan. Syaribti lepas Sahih. ya Maryam. Asyarikti. Apakah bisa kata kerja yang lain? Hmm, Ada Bu ya, mungkin ashtaraiti. Apakah kamu membeli kopi? Bisa juga kalau membeli kan. Membuat ya. membuat Membuat apa ya? A'adatta kohwata. Menyiapkan ya. A'adatta. Bisa juga. Tapi yang kita pelajari kata kerja baru syariba Bu ya. Syariba ditambah anti menjadi syarib si. Kemudian Bu Aprilia, Masya Allah, ini dapat 2 jawaban ya Bu Aprilia. Silakan Bu Aprilia. Mana kata kuncinya ada 2 ya? Karena ada kata kerja 2, berarti kata kuncinya juga ada 2. Mana Bu Aprilia? Yang Zumalai sama yang enam. 6. Apa kata kerja yang tepat? Oh, sama semua ya kata kerjanya. Apa Bu? Cuman domain yang berbeda. Kata kerjanya apa? Kata kerja. Akala. Baik, kita cari domainnya. Zumalai. Domainnya apa Bu kalau Zumalai? Halo, Bu Aprilia. Zumalai domainnya apa? Jadi akalu ya Ustaz. Iya, berarti domainnya apa? Hum. Karena di sini tidak dipanggil berarti goib. Dan dia jamak dan mudzakkar berarti hum. Ya. Hum tambah akala menjadi akalu. Nah, kalau ana sudah diketahui menjadi akal tuh, sorry. Zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Nah, di sini apa artinya Bu? Zumalai apa artinya? Teman-temanku ya. Makan pisang. Mm-mm. Dan saya memakan anggur. Masya Allah. Inap itu anggur. Sahih. 14. Bu Reno, terakhir ini. Apa kata kuncinya? Apa Bu Reno? Fatimah. Naam, sorry, Fatimah. Dipanggil atau tidak Bu Fatimah? Enggak. Enggak, berarti domirnya goib ya. Mudzakkar atau muannas? Manas. Manas. Dan dia mufrad. Mufrad. Berarti apa Bu? Mufrad, muannas sama dia goib. Domirnya apa? Iya. Iya, sahih. Apa kata kerja yang tepat di sini? Doroba. Doroba lagi. Masya Allah, dapat yang doroba terus Bu ya. Doroba lagi. Yang enggak enak. Doroba apa Bu? Tambah ya. Dorobat. Nah, jadi tak sukun ya. Dorobat.
Fatimatu Fatimatu bintaha taha bil aso. Apa aso. artinya? Fatimah Fatimah memukul memukul anaknya dengan anaknya dengan tongkat. Masya Waduh. Allah. Kesian Ya, banget. Ustaz. kasihan banget Bu ya. Anak perempuan lagi. Iya. Kalau anak laki-laki masih mending Bu ya. Bahaya tuh Bu. Bisa dipenjara Bu ya. Ah, jadi viral ntar. Oh, viral. Kalau direkam Bu. Kalau nggak direkam kan nggak mungkin viral. Dan diupload ya. Sekarang kan zaman dikit-dikit di viral. Sekarang banyak Bu ya rumah-rumah yang ada CCTV. Ya untuk bukti. Kalau ada kekerasan ya. Tapi kalau dalam hal agama Bu yang saya tahu itu sebenarnya CCTV itu nggak boleh ya. Wallahu alam Bu ya yang saya ketahui. Jadi namanya apa gitu istilahnya? Saya lupa. Jadi harus manusia karena CCTV itu kan nggak berakal kan Bu. Jadi saksinya itu harus manusia. Kalau saksinya CCTV gimana Bu? Nah, tapi kalau untuk hukum Indonesia ya tak berarti bisa kan Bu jadi barang bukti Bu ya. Barang bukti. Bukan saksi tapi barang bukti. Baik. Nomor 3. Nah, ini tamrin 3 ini berkaitan dengan penggalan-penggalan yang ada di kata kerja Bu ya. Ternyata ada macam-macam ya. Nah, ta'ammal mayali. Coba diperhatikan. Kata dhahaba. Ini yang di kotak pertama ini. Ini adalah domir yang goib semua Bu ya. Nah, silakan dikasih judul. Ad-domairul goibah. Kalau kasih judul ya. Ad-domairul Goibah. goibah. Jadi domir-domir yang goib. Goib. Coba saya tuliskan ya. Ad-domairul. Tulisan dulu. Nulis di layar. Susah Bu ya. Ad-domairul goibah. Kemudian di sini ada kata dhahaba. Apa saja yang ada di dalam kata kerja ini ternyata hanya sekedar apa Bu? Domir mustatir saja di dalamnya. Yaitu domir apa Bu? Takdiruhu huwa. Huwa. Jadi dhahaba ini ya udah kata kerja, udah fi'lun. Jadi yang ada fa'ain lam itu adalah apa Bu? Fi'lun. Nah, silakan diharokati. Jadi satu aja cukup ya, fi'lun. Fi'lun artinya apa Bu? Kata Kata kerja. Kata kerja. kata kerja ya. Berarti memang murni dhahaba ini adalah kata kerja yang murni, tidak ada tambahan huruf apapun. Nah, apalagi biasanya kan ada tambahan huruf Bu ya, satu apa dua huruf untuk menjadi apa? Domirun Domirun barizun. Di sini nggak ada apa-apa, berarti dia domirun mustatirun. Dan dia sebagai fa'il. Domirun mustatirunnya Bu ya. Menjadi fa'ilnya. Apa artinya fa'il Bu? Pelaku. Pelaku atau Subjek. Pelaku atau subjek. Subjek. Kata yang kedua itu ada tambahan huruf. Zahabu. Apa tambahan hurufnya Bu? wow. Waw dan Wow. alif Dan ya. alif. Nah, Dan di alif. sini tidak ada keterangan alif. Ini namanya aliful farikoh Bu ya. Kalau mau Ibu tambahin, itu namanya aliful farikoh. Apa artinya farikoh? Pembeda. Pembeda. Karena ada sebagian kata kerja yang diakhiri dengan waw, itu tanpa alif. Ya, kalau tanpa alif itu berarti dia yang melakukan adalah satu orang. Kalau ada alifnya berarti di sini yang melakukan adalah banyak. Nama juga wawul jamaah berarti banyak orang. Bisa membedakan di sini Bu? Contohnya kalau di Al-Quran banyak mungkin Ibu pernah mendengar adalah yada'u. Ud'u ila sabil bil hikmati wal mau'idati ya. Kata yada'u contoh Bu ya. Apakah di sini diakhiri dengan waw Bu? Yada'u. Apa artinya yada'u Bu? Ada yang tahu?
Kalau di istilah Al-Quran biasanya untuk dakwah ya. Dakwah ilallah. Ad-dakwah ilallah. Tapi biasanya kalau keseharian, da'aya da'u ini adalah mengajak atau mengundang. Gitu ya. Mengundang. Nah, di sini diakhiri dengan apa, Bu? Wow. Wow. Tapi yang melakukan ini banyak apa satu orang? Satu orang. Satu. Nah, satu orang. Ya, bisa dipahami di sini, Bu. Nah, jadi alifnya untuk pembeda. Makanya di Al-Quran itu, walaupun tidak dibaca, tapi tetap selalu tertulis. Kalau wawul jamaah, Bu ya. Beda sama wawu yang lain. Itu namanya mustadil ya. Alamah mustadil ya. Mustadirah. Jadi kalau ada di atas alif itu bulat, itu pasti tidak akan Baca. dibaca. Ustaz, kenapa kok nggak dibaca selalu tertulis? Ya ini, untuk membedakan wawul jamaah atau Bukan. bukan. Gitu ya. Nah, jadi bukan nggak ada alasannya. Kenapa harus ditulis gitu kan? Makanya aliful fariko ini tidak mungkin di kata benda. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin di kata benda. Selalu di kata kerja. Karena wawul jamaah ini domir yang mana dia bergabung dengan hanya di kata kerja. Gitu, Bu ya. Hanya di kata kerja. Entah kata kerja madi, mudhari, bahkan amar. Ya. Kita belum belajar mudhari sama amar, Bu ya. Baik. Di sini dahabah, jadi huruf dal, ha, sama ba itu adalah fi'lun, yaitu kata kerja. Ditambah waw. Wawnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il ya. Nah, tapi di sini namanya apa, Bu? Wawul apa, Bu? Waw. Bukan harus waw Jamaah. doang. Namanya wawul jamaah. Jadi setiap domir baris itu mempunyai istilah sendiri-sendiri, Bu ya. Nah, jadi biar terbiasa saya sebutkan terus ya, walaupun di sini tidak tercantum. Kalau mau ditulis silakan, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Kemudian selanjutnya, dahabat. Nah, ada apa saja nih penggalannya nih, Bu? Ada dahab. Dahaba itu adalah fi'lun, kemudian ada tambahan tak sukun. Apa itu tak sukun? Ternyata tak sukun itu bukan fa'il. Tapi apa, Bu? Alamatut ta'nis. Alamatu taknis. Apa artinya alamatu taknis? Tanda mu'annas. Nah, jadi dia sebagai tanda mu'annas saja. Beda sama dahaba ya, tanpa tak. Nah, jadi kalau tanpa tak, dahaba itu adalah yang melakukan pasti laki-laki. Kemudian sebaliknya, kalau ada tak sukun, berarti dia yang melakukan adalah apa, Bu? Pasti perempuan. Gitu ya. Tentu Najam ya. Nah, jadi tak sukun ini bukan sebagai fa'il, tapi hanya sebagai apa, Bu? Tanda mu'annas. Bedakan antara fa'il dengan tanda mu'annas, Bu ya. Beda. Kemudian apa fa'ilnya? Nah, fa'ilnya sama seperti dahaba. Apa itu, Bu? Domir mustatir. Domirun mustatirun. Apa arti domir mustatir? Domir yang bersembunyi. Bersembunyi. Nah, bersembunyi. Ya kan nggak ada huruf tambahan lagi kan. Dahaba mana huruf tambahan? Nggak ada. Berarti domirnya bersembunyi. Gitu ya. Kemudian yang terakhir di goib itu ada dahabna. Nah, perhatikan di sini ada penggalannya. Ada dahab, yaitu seperti biasa kata kerjanya. Fi'lun. Kemudian ada tambahan na. Nah, di sini namanya nun apa, Bu? Ada yang tahu? Namanya adalah nunun niswah. Dan dia pasti domirnya sebagai fa'il. Jadi domir yang tercantum di sini semuanya fa'il, Bu ya. Entah wawul jamaah maupun nunun niswah. Nah, nanti di mukhatab semuanya adalah
domirun baris. Di Baris. mutakalim juga domirun baris. Cuman istilahnya apa? Kita kan belum tahu, Bu ya. Kemudian selanjutnya, Hmm. slide berikutnya, Bu ya. Di kotak berikutnya, dilihat. Nah, di sini ada kata kerja apa, Bu? Domir apa, Bu? Di Mukhatab. sini, domirul mukhatabun. Jadi kalau kita kasih judul ad-domairul mukhatab, coba domir-domir yang mukhatab. Ad-domairul mukhatabah. Nah, di sini domir-domir yang mukhatab apa saja? Nah, pastinya kita menghilangkan domir apa, Bu? Kalau yang kita pelajari biasanya memang domir musanna itu selalu dihilangkan. Ternyata domir mukhatab sampai sini aja, Bu ya. Saya batasi, Bu ya. Nah, sisanya adalah domir mutakalim. Nah, nanti disesuaikan aja. Baik, kita fokus ke domir mukhatab dulu. Domir mukhatab itu ada 4 ya yang kita pelajari, yaitu di domir anta, antum, sama anti, antuna. Nah, kita fokus ke dahabta dulu. Dahabta, apa penggalannya? Dahab sama itu adalah kata kerjanya. Kemudian tanya sebagai apa? Fa'il. Namanya tak apa, Bu, kalau di sini? Ada yang tahu? Enggak mutaharikah. Tak mutaharikah. Sampai mana, Bu? Apa artinya tak mutaharikah? Apa ya? Lupa. Ayo, namanya juga mutaharikah dari kata harokat. Berarti apa? Tak yang berharokat. Udah. Oh iya. Nah, berarti sukun termasuk harokat gak, Bu? Kalau di sini tidak termasuk. Ya. Sukun tidak termasuk harokat. Sukun itu sudah menjadi kategori sendiri. Ya, ada yang sakinah, ada yang mutaharikah. Kalau sakinah ya sukun itu sendiri. Kalau mutaharikah bisa ada 3. Apa saja, Bu, mutaharikah? Fathah, domah, kasroh. Nah, di sini ada semua ya, fathah, domah, kasroh, Bu ya. Ya. Nah, ada semua. Jadi sampai ke tu ya. Nah, jadi istilah fa'il yang ada di mukhatab dan satu di mutakalim itu adalah tak mutaharika. Diingat-ingat, Bu ya. Jadi semua domir yang mukhatab itu fa'ilnya adalah tak mutaharikah dan ditambah lagi apa? Mutakalim yang mufrad, yaitu domir ana, tu ya. Nah, tu itu juga fa'ilnya adalah tak mutaharika. Jadi nggak hanya mukhatab saja di sini. Ternyata ada mutakalim yang nyempil, yaitu domir apa, Bu? Domir ana, sahih. Gitu ya. Nah, nanti silakan dipelajari lagi. Kemudian ada tanda jamak di sini. Ada yang mim, ada yang nun. Kalau mimnya itu adalah mim sukun, kalau nunnya nun tasydid. Itu adalah tanda jamak. Kalau mim sukun itu tanda jamak lil mudzakkar. Kalau nun tasydid, kalau mim sukun itu tanda jamak lil mudzakkar. Kalau nun tasydid tanda jamak alamatul jam'i lil muannas. Gitu, Bu ya. Lil muannas. Ya, saya nggak jelaskan satu persatu. Kemudian yang dahabna yang terakhir. Coba dilihat. Dahab. Nah, kita langsung yang terakhir, Bu ya. Karena kalau satu-satu mukhatab, nanti panjang ya. Jadi yang mukhatab kan fa'ilnya itu aja. Yaitu walaupun dia berharokat dhammah, fathah, kasrah. Itu sudah dinamakan satu. Yaitu apa, Bu? Tak mutaharikah. Itu adalah istilah dari fa'il yang mukhatab maupun yang domir ana. Gitu ya. Domir ana. Kemudian yang domir lahnu gimana? Di sini ada
penggalannya dahab seperti biasa ke fi'lun. Na itu sebagai apa? Fa'il. Nanya nama na apa, Bu? Nah, jadi ada Na dua di al-fa'ilin. sini ya. Apa? Na apa? Na al-fa'ilin. Ada na al-fa'ilin sama na al-mutakallimin. Jadi Mutakallimin. boleh milih. Oh, berarti. Na al-fa'ilin sama na mutakallimin. Kalau saya lebih condong ke na al-mutakallimin. Mutakallim. Karena tidak semua na di sini adalah fa'il. Na itu bisa jadi objek, bisa jadi mansub, bisa jadi majrur. Jadi na di sini adalah bentuk ketika majrur bisa, bentuk ketika mansub bisa, dan bentuk ketika marfu juga bisa. Jadi semua bentuk, semua keadaan itu bentuknya satu, yaitu na. Beda sama yang domir-domir yang lainnya. Seperti itu. Ya, beda sama domir-domir yang lainnya. Berarti saya lebih condong ke na al-mutakallimin. Ini lebih luas jangkauannya. Paham tunna jami'an? Rahimakumullah. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita ke materi yang baru? Oh, sebelum kita ke wajib ya. Wajib sekarang, wajib. Wajib. Ayin al-fa'ila fi mayali. Silakan diharakati. Ayin al-fa'ila fi mayali. Apa artinya, Bu? Ayin al-fa'ila. Ayinil fa'ila fi mayali. Ayin itu jelaskan ya, Ustaz? Bukan jelaskan. Oh. Tapi tentukan, ya, tentukan. Tentukan fa'il yang berikut ini. Fi mayali berikut ini. Jadi semua kata kerja itu pasti ada fa'il. Entah kelihatan ataupun tidak. Ya, pasti ada fa'ilnya. Nanti silakan dikerjakan. Barakallahu fikum. Terakhir kalau bisa hari Rabu ya. Atau Kamis. Jumat aja Jumat. Karena kita KBM lagi hari Ahad kalau jadi ya. Kalau hari Ahad. Jadi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Insya Allah kita akan berjalan selama 4 sampai 5 minggu kalau lancar ya. Itu KBM Ahad ini ya. Kembali lagi. Tapi nggak tahu nanti di bulan Desember itu juga mungkin ada liburnya. Karena insya Allah saya ada daurah ya. Daurah duat. Daurah duat. Ada yang tahu, Bu? Daurah duat di BSD insya Allah. Di tanggal 22 sampai 26 kalau nggak salah. Ya, insya Allah. Tanggal 22 sampai tanggal 26. Baik. Kemudian at-tamrinul khamis. Khamis. Minad domairil muttasilati. Apa artinya, Bu? Minad domairil muttasilati. Dari domain-domain yang Minad domair ini sebagian dari apa? Domain-domain yang bersambung. muttasil itu ya, yang bersambung. Maksudnya bersambung dengan apa, Bu? Kata kerja. Nah, jadi ada atta, al-waw, an-nun, na. Nah, jadi ada 4 ini ya, fa'il ya. Ta itu yang dimaksud adalah tak mutaharikah, dahabta, dahabti, dahabtu, dahabtum, dahabtunna. Gitu ya. Waw, cuman satu yaitu wawul jamaah, dahabu. An-nun namanya apa, Bu? Nun apa? Nun niswah, dahabana. Yang terakhir, na. Tadi apa, Bu? Yang paling tepat? Nah, apa, Bu? Al-mutakallimin. Sahih. Dahab. Nah. Tapi saya nggak menyalahkan na al-fa'ilin, Bu ya. Cuman yang paling luas jangkauannya, yang lebih umum, Bu ya, itu adalah na al-mutakallimin. Tamrin al-akhir. Ya Allah. At-tamrin sadis. Ta'amal mayali aina hamidun khoroja. Nah, ini adalah
Judulnya adalah domirun mustatir. Cara penggunaan atau penggunaan dari domir mustatir itu gimana? Nah, jadi nggak langsung khoroja gitu doang. Jadi harus ada apa Bu? Pemicu untuk tidak dicantumkannya fa'il seperti itu. Bisa dipahami di sini Bu ya? Jadi kata kerja yang domirnya mustatir itu nggak langsung ujuk-ujuk ya, tiba-tiba itu langsung ada kata kerja yang domirnya mustatir, nggak langsung seperti itu. Nah, jadi kalau dalam kalimat itu pasti ada fa'il yang atau ada yang merujuk ke situ. Jadi nggak langsung dia itu menjadi kalimat lengkap, enggak. Jadi ada eh, siak atau sibak ya, ada siak atau sibak. Jadi sebelum kata tersebut atau setelah kata tersebut. Biasanya sih sebelum ya, biasanya sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya. Kalau di sini di dalam kotak aina hamidun kharaja. Nah, pasti ada pemicu untuk tidak dicantumkannya apa Bu? Fa'il apa? Fa'il yang dohir ya, yang kelihatannya. Nah, tapi dia cukup dengan fa'ilnya domirun mustatirun. Kalau kita jawab dengan lengkap, kharaja hamidun. Udah. Jadi di sini sebenarnya kalau ingin jawaban yang lengkap adalah kharaja hamidun. Mana fa'ilnya? Kalau sudah ada kata hamidun, berarti fa'ilnya adalah apa Bu? Hamidun. Hamid. Jadi kita nggak boleh menyatakan fa'ilnya domir mustatir lagi karena sudah ada hamid. Gitu Bu ya. Nah, Kalau tidak ada hamid, baru di sini fa'ilnya domirun mustatir. mustatirun. Gimana Bu? Bingung nggak Bu? Enggak, insya Allah Ustaz. Nah, Ibu nggak bingung kalau Umu Yahya. Yang lain, Bu Aprilia atau Bu Reno. Ya, insya Allah. Ustaz. Insya Allah ya. Jadi, eh kalau domir mustatir, syarat domir mustatir itu ya tidak ada domir atau tidak ada fa'il ismun dohir. Kalau memang dinyatakan fa'ilnya ini adalah domir mustatir, berarti di situ tidak ada ismun dohir yang menjadi fa'il. Sebaliknya ya, kalau ada ismun dohir setelah kata kerja, berarti di situ adalah fa'ilnya bukan domir mustatir lagi, Mustatir. tapi fa'ilnya apa? Ismun dohir tersebut. Kalau di sini adalah hamid, gitu ya. Nah, kalau nomor satu adalah hamid. Kalau seandainya kita katakan kharaja hamidun, berarti fa'ilnya bukan domir mustatir, tapi fa'ilnya apa Bu? Hamid. Hamidun. Tapi kalau dihilangkan hamidnya, berarti fa'ilnya apa? Domir mustatir. Masya Allah. Gitu Bu ya. Tapi kalau mau ditambahkan istilah lagi, di sini adalah mustatir jawazan namanya. Jadi boleh di sebenarnya mustatir di sini ya nggak wajib. Kalau ada ismun dohir ya berarti tidak domin mustatir lagi. Nah, sebaliknya kalau tidak ada ismun dohir berarti memang fa'ilnya dominun mustatir. Beda sama yang di kata kerja modorek nanti ya kalau kita pelajari. Itu ada yang domir mustatir wujuban. Apalagi itu Bu. Ya insya Allah kita akan pelajari nanti ya. Jawazan wujuban. Apa artinya jawazan Bu? Boleh ada, boleh tidak gitu ya. Kalau wujuban harus mustatir. Nah, domir mustatir wujuban. Nggak boleh ada domir yang lain atau tidak ada apa atau eh, fa'il yang lain gitu nggak ada ya. Jadi fa'ilnya harus domir mustatir wujuban itu nanti insya Allah akan kita pelajari. Saya contohkan Bu ya. Misalkan ini tashrabul qahwata. Misalkan ta di sini adalah menunjukkan domir untuk anta ya. Domir anta ya, bukan hiya ya. Kalau domir anta itu pasti domir mustatirnya adalah wujuban. Pokoknya selain huwa dan hiya, itu domir mustatirnya adalah wujuban. Entah anta, entah dikata kerja amar anta lagi.
Misalkan ishrobo. Nah, nanti insya Allah. Udah jauh Bu ya mainnya. Itu hanya ini aja Bu ya. Wawasan dulu aja. Baik. Nomor 2. Kalau tadi domir mustatir yang mudzakkar, sekarang domir mustatir yang muannas. Nomor 2 ya. Aina aminatu? Jawabannya kharajat. Nah, di sini sama penjelasannya. Kalau aminahnya diketahui, ditulis lagi, kharajat aminatu berarti fa'ilnya bukan domir mustatir lagi. Tapi apa Bu? Fa'ilnya Amin. Aminatu. aminah. Dan tambahan penjelasannya adalah tak di sini adalah sebagai alamatut taknif. Amin. Jadi tidak sebagai fa'il. Karena kebanyakan kita ya kalau tidak teliti menjawab tak sukun di sini jawab apa? Biasanya dianggap sebagai fa'il padahal tidak. Gitu ya. Karena dia ada huruf tambahan selain kata kerja ya. Nah, biasanya kalau ada huruf tambahan di kata kerja tersebut dianggap semuanya fa'il, padahal enggak. Kalau tak sukun itu khusus tak sukun saja di kata kerjamu di kata kerja madi. Jadi dia tidak sebagai fa'il atau domir, tapi sebagai apa, Bu? Sebagai apa tak sukun di situ? Alamat Tanda Taknif. tanda muannah. Ya, tanda alamatut Ta'in. ta'nits. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik. Memang nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke... Wah, udah jam 9, Bu. Mau lanjut? Pelajaran ke-9? Boleh. Coba Ustaz. ya. 9. Mungkin hanya kaidah dulu ya. Kaidahnya aja dulu. Ternyata pelajaran 9 banyak, Bu ya. Tapi tidak sebanyak pelajaran ke-6 dan 3 ya. Ada bagi 2, dibagi menjadi 2. Sudah dibuka, ad-darsu at-tasi'u. Ad-darsu at-tasi'u. Mada sanadrus fihi? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-9? Nah, di sini ada 3 ya. Sebenarnya ada lebih. Karena dibagi dulu. Yang pertama adalah fi'lut ta'adjubi. Silakan dialokati. Fi'lut ta'adjubi. Ma'af'alahu. Ma'af'alahu. Kemudian al-munada al-mufradu wal-mudafu. Al-munada al-mufradu wal-mudafu. Kemudian terakhir alamatu i'rabi jam'il muannatsis salimi. Alamatu i'rabi jam'il muannatsis salimi. Sudah, Bu? Halo? Ustaz. Sudah ya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Nah, kita bahas secara mujmal dulu. Secara global, Bu ya. Ini secara global ini kita langsung tutup aja ya. Sudah lumayan ngantuk. Baik. Fi'lul ta'ajubi. Ma'af'alahu. Jadi fi'lul ta'ajub di sini adalah kata yang menunjukkan kekaguman kalau di sini ya. Kalau secara umum sebenarnya adalah kaget. Kaget itu ada 2 macam ya. Kaget ke hal yang positif sama kaget ke hal yang negatif. Kalau kaget yang ke hal positif itu namanya kagum kalau nggak salah. Iya nggak, Bu? Kalau yang kaget ke hal yang negatif
Namanya apa, Bu? Heran ya? Iya nggak, Bu? Heran itu bahasa baku bukan? Heran. Ya. Wah, ini menurut saya aja, Bu ya. Jadi bisa salah, bisa benar. Ini menurut analisa saya. Tapi yang kita pelajari semuanya adalah hal-hal yang positif. Nanti insya Allah ya. Nah, jadi apa ininya? Polanya. Jadi polanya nanti adalah ma'af'alahu. Jadi ada ma di sini namanya adalah ma ta'ajubiyah. Jadi ma khusus untuk apa? Susunan ke kalimat kekagetan atau kekaguman ya. Kalimat kekaguman. Af'alahu ini adalah af'ala di sini adalah kata kerja, Bu ya. Af'ala kemudian hu yang dimaksud hu di sini adalah langsung objek. Objek. Jadi nanti kata sifat yang kita pelajari itu kebanyakan akan menjadi, bukan kebanyakan, bahkan semuanya menjadi kata kerja af'ala. Tanpa ada gabungan domir apapun. Seperti itu. Walaupun objeknya mu'anas atau mudzakkar itu tidak ada yang pengaruh. Misalkan kita melihat mobil yang indah. Nah, berarti apa? Ma'ajmalas sayyarata. Gitu ya. Jadi enggak ma'ajmalatis sayyarata. Enggak. Jadi semuanya adalah apa, Bu? Af'ala. Af'ala ya. Tidak ada tak sukunnya ya. Af'ala. Ini untuk berlaku semuanya. Jadi tidak ada perubahan menjadi af'alu, af'alat, af'alna, af'alti, af'altum. Enggak ada. Ya, jadi semuanya af'ala. Mau objeknya mu'anas, mau objeknya mudzakkar, mau objeknya jamak pun itu tidak ada pengaruh untuk perubahan seperti itu. Nah, jadi jamilun menjadi ajmalah, kabirun jadi apa, Bu? Baro. Akbaro, sogirun jadi asgoro, Asgoro. tawilun jadi atwa Atwala. atwala, gitu ya. Ini beda sama dengan yang di pelajaran 3, Bu ya, beda. Kalau di pelajaran 3 itu ismu tafdil, isem ya, isem. Kalau di sini kata kerja, Bu. Jadi af'ala di sini bukan berarti af'alu yang menjadi af'ala, bukan. Af'ala di sini adalah kata kerja. Memang aslinya fathah. Gitu, Bu ya. Kata kerja madi itu pasti akhirannya ya pada dasarnya adalah diakhiri dengan fathah seperti Ya. yang kita pelajari tadi ya, dahaba, kharaja, darosa, apalagi, Bu. Itu kan kata dasarnya itu semuanya diakhiri dengan fathah. Hunya yang dimaksud hu di sini adalah setelah af'ala itu harus apa, Bu? Ada objek. Objek. Gitu ya. Kalau yang kita pelajari di sini nanti adalah objek yang ismun dohir, Bu ya. Nah, jadi tidak ada yang objek ismun domir, nggak ada ya. Nanti di semester depan insya Allah yang objeknya domir. Kemudian yang kedua itu adalah al-munada, al-mufradu, wal-mudhofu. Nah, sebenarnya kita sudah belajar al-munada, al-mufradu. Al-munada, al-mufradu ini berlaku untuk yang nama orang maupun yang selain nama orang. Seperti ya tolibu, ya mudarisu. Nah, jadi yang sebelumnya tanwin, karena dia maksudah, nah, jadi kita memanggil yang kita maksud, yang kita tuju. Itu berarti tinggal dihilangkan tanwinnya. Misalkan kita nunjuk ya tolibu. Nah, saya nunjuk seseorang. Berarti di sini adalah panggilan yang tertuju gitu, Bu ya. Karena ada panggilan yang untuk umum. Misalkan apa? Ya taliban. Jadi harus menjadi mansub. Nah, ini kita kalau fokus ke al harfun nida ntar aduh wallahualam sampai jam 10 nggak kelar nanti.
Kita fokus ke yang nama orang maupun selain nama orang, Bu ya. Yang mana yang sebelumnya tanwin tidak menjadi apa dihilangkan tanwinnya. Ya Muhammadu, ya Yasiru. Kalau yang namanya aslinya tanpa tanwin berarti ya tetap tanpa Tanwin. tanwin. Berarti sebaliknya ya. Tapi tetap tanpa tanwin. Ya Ibrahimu, ya Ismailu dan lain sebagainya. Nah, kalau mudhof itu gimana? Nah, mudhof itu pasti pasangannya adalah apa, Bu? Mudhofun Mudhofun ilaih. ilai. Kalau yang dipanggil adalah susunan idhofah, jadi mudhofnya harus mansub. Ya, nanti kita akan eh, secara detail contohnya ya. Kalau yang paling sering adalah nama Abdurrahman. Abdurrahman itu kalau dipanggil menjadi ya abda ya abda Rahman. Kalau ibu sering dengar hadis ya Rasulullah atau ya Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, Rasulat. Nah, kalau yang masih baca ya Rasulullah berarti salah ya. Yang benar adalah ya Ya Rasul. Rasulullah. Biasanya tentang tanya jawab ya. Nah, hadis kan biasanya ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah ya kan. Jadi minta fatwa ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di situ untuk mudhof ya. Jadi mudhofnya ini harus mansub. Bagaimana mudhof nilainya? Mudhof nilai nggak bakal berubah. Pasti majrur. Majrur. Kemudian alamatu i'rabi jamak muannats salim. Nah, ini adalah artinya tanda i'rab ketika jamak muannats salim itu gimana? Nah, apakah sama dengan kata benda yang lainnya? Jamak muannats salim itu yang gimana, Bu? Nah, harus tahu itu dulu. Ada Kalau alif. nggak tahu nanti nggak nyambung nanti. Yang Ada apa? tanwin. Diakhiri alif dan Alif dan tak. tak maftuha. Wah. Muslimatun jadi muslimatun. Kemudian eh apalagi mudarisatun menjadi mudarisatun. Sayyaratun jadi sayyaratun. Gitu ya. Nah, di sini i'rabnya itu ada yang berbeda, yaitu ketika mansub saja. Kalau selain mansub itu sama tandanya. Jadi marfu dengan doma, kalau majrur dengan kasroh. Nah, mansubnya dengan apa? Nah, di sini nanti akan dicontohkan mansubnya ini itu tandanya sama seperti majrur. Yaitu apa, Bu? Kasrah. Nanti kita akan contohkan kalimatnya bagaimana, cara penggunaannya bagaimana, cara penerapannya bagaimana. Insya Allah. Mungkin itu dulu saja, Bu ya. Nanti insya Allah kita lanjut di hari Ahad. Memang kalau tidak ada halangan, insya Allah kita akan lanjut ke KBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahratim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin.